Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaldi Aprialdi. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin membuat video tentang SQL yang telah dibuat oleh kelompok kami. Oke. Langkah pertama dalam pembuatan SQL itu membuat database dengan kode create database. Nah, di sini setelah kalian nama databasenya apa, karena saya itu databasenya tuh wedding organizer underscore 15. Nah, setelah kita membuat databasenya, kita harus menggunakan database ini, karena kalau tidak begini itu tidak akan masuk ke dalam database yang telah kita buat ini, karena di sini masih master. Nah, kita akan execute, dia akan berubah menjadi database yang telah dibuat oleh kelompok kami, itu wedding organizer 15. Kedua itu membuat tabel. Tabelnya tuh berupa master, transaksi, dan mungkin membuat view untuk laporan. Oke. Pertama-tama kita buat dulu nih create table. Namanya itu apa, setelah kalian. Kalau di sini tuh namanya barang inventaris. Terus di sini juga buat atribut-atribut ya, beserta tipe data maupun fungsinya sebagai apa, dan apakah boleh null ataupun not null. Oke. Saya akan jelaskan. Pertama-tama di dalam kolom ini berupa tipe datanya tuh varchar maksimal 10, berfungsi sebagai primary key. Berarti ini setiap item harus memiliki ID unik dan tidak boleh kosong atau not null. Yang kedua tuh ada nama barang, tipe data itu varchar maksimal 50, yang berarti ini kolom ini tidak boleh kosong juga, sama not null. Dan ini juga digunakan untuk menyimpan nama barang. Kolom namanya itu stok barang, tipe datanya tuh integer yang mencatat jumlah stok yang tersedia untuk barang. Kolom ini juga wajib diisi atau tidak boleh kosong. Kolom harga barang, tipe datanya tuh money, digunakan untuk menyimpan harga pembelian barang, dan kolom ini juga tidak boleh kosong atau not null. Ada namanya kolom harga sewa, tipe datanya tuh money, berfungsi untuk menyimpan harga sewa barang. Kolom ini juga wajib diisi atau tidak boleh kosong. Jangan lupa setiap kita bikin tabel itu diakhiri dengan ini, kurung tutup ditambah titik koma. Karena saya sudah jalanin itu, maka akan muncul di bagian tabel. Nah, nih artinya sudah masuk. Oke. Saya akan jelaskan yang pembuatan prosedur, karena di sini di SQL yang kami buat itu ID-nya tuh otomatis. Jadi saya membuat prosedur baru agar ID-nya tuh otomatis. Saya akan jelaskan prosedur tersebut. Langkah pertamanya itu create prosedur atau buat prosedurnya dulu dengan nama itu setelah kalian. Kalau di sini namanya ADD barang inventaris. Yang di sini tuh namanya parameter prosedur. Pertama ada parameter nama barang, untuk nama barang yang akan ditambahkan. Tipe data itu sama dengan yang di tabel sebelumnya atau tabel utamanya. Tuh, ini namanya parameter prosedur tuh. Oke, kita akan masuk ke bagian fungsinya.
Nama tuh ada deklarasi, namanya itu ada deklarasi variabel. Deklarasi ID parameter ID barang inventaris. Tipe datanya tuh varchar, maksimalnya 10, digunakan untuk menyimpan ID barang yang akan dibuat. Sini ada namanya deklarasi parameter account bersifat. Tipe data itu integer, digunakan untuk menyimpan jumlah total barang yang ada di tabel barang inventaris. Oke, kita akan menghitung jumlah data yang ada. Pertama tuh select parameter account sama dengan account dikali bintang from barang inventaris, dari tabel barang inventaris. Jadi prosedur ini tuh menghitung jumlah total record dalam tabel inventaris. Sini ada format ID barang. Tuh kodenya tuh set parameter ID barang inventaris sama dengan BRI plus right kurung buka 000 ditambah cash. Cash ini dilanjut dengan kurung buka parameter account tambah 1 as varchar kurung buka juga 3 kurung tutup koma 3 kurung tutup titik koma. Jadi format ID barang ini digunakan untuk membuat ID barang baru. ID barang akan diawali dengan BRI dan diikuti dengan 3 digit yang menunjukkan urutan barang. Misalnya jika saat ini ada 3 barang kayak BRI 001, BRI 002, BRI 003, maka ID untuk barang baru akan menjadi BRI 004. Selanjutnya ada pernyataan insert into dan values. Nah, ini digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam tabel barang inventaris dengan menggunakan tabel yang baru dibentuk dan nilai parameter yang diberikan. Dan jangan lupa setelah kita bikin prosedur, kita tulis kodenya tuh N untuk mengakhiri prosedur ini. Oke, selebihnya sama semua dengan seperti pembuatan tabel, pembuatan prosedur, itu sama semua di setiap master. Transaksi juga sama. Oke, kita akan skip tabel master. Kita langsung ke menambahkan isi dari masing-masing master. Itu saya menggunakan exec. Setiap pernyataan exec akan memicu prosedur namanya itu ADD barang inventaris yang telah dibuat oleh kita tadi di atas, yang akan membuat ID baru dan menambahkan barang baru ke dalam tabel barang inventaris berdasarkan parameter yang diberikan. Oke, parameter inputnya, prosedur menerima 4 parameter, yaitu ada nama barang, stok, harga beli, dan harga sewa, dan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan insert ke dalam tabel ini. ID barang yang dihasilkan dalam prosedur menggunakan format tertentu, menghasilkan ID yang bersifat unik setiap kali prosedur dieksekusi selama tidak ada masalah dengan kondisi range condition. Oke.
Selanjutnya, jika kita sudah di-execute semua, maka semuanya tuh sudah ada di tabel barang inventaris. Tinggal kita lihat dengan kode bawah, dengan kode select from. Jadi kolom yang diambil itu ID barang inventaris. Mengambil kolom yang menyimpan ID unik dari setiap barang inventaris. Kedua, ada nama barang. Mengambil kolom yang menyimpan nama dari barang yang ada. Yang ketiga, ada stok barang. Mengambil kolom yang menyimpan jumlah stok yang tersedia dari barang tersebut. Nah, di sini ada format rupiah. Oke, saya akan jelaskan. Menggunakan fungsi format untuk mengubah nilai harga barang menjadi format angka dengan pemisah ribuan. Misalnya menjadi 15.000 titik akan misalnya tuh kayak 15.000. Nah, dibentukannya tuh kayak 15.000 titik 000 ya, 15.000. Nah, gitu. Dengan parameter 0 menggunakan bahwa kita tidak ingin angka desimal, dan ID kecil sampai ID besar ini menetapkan format sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Nah, RP ini menambahkan prefix RP di depan harga untuk menunjukkan bahwa nilai tersebut adalah dalam bentuk rupiah. As harga barang itu memberikan alias pada kolom yang diformat agar lebih mudah diidentifikasi dalam hasil output. Oke. Dari tabel barang. Nah, dia ngambilnya tuh dari tabel barang. Kita akan select. Kita akan execute. Pencet aja di bagian keyboard F5. Nah, berikut hasil outputnya. Nah, ID-nya tuh otomatis tanpa harus di inputkan di bagian exec. Karena itu hasil dari kita membuat prosedur yang namanya itu ADD barang inventaris. Itu bakal bekerja sampai ini sih, jadi sesuai perintahnya aja. Kita bikin ID-nya tuh otomatis gitu. Itu fungsi prosedur dari SQL kami. Selebihnya kita akan perlihatkan yang master barang supplier. Oke, tuh. Berikut hasil outputnya. Oke. Kan nge-execute tabel client. Selanjutnya kita akan execute bagian tabel karyawan. Oke, berhasil semua. Selanjutnya kita akan mengexecute tabel supplier. Oke, lalu kita execute tabel catering. Selanjutnya kita akan mengexecute tabel dari MUA. Oke. Selanjutnya kita akan execute bagian tabel promo.
Selanjutnya kita akan mengeksekut bagian tabel venue. Oke, jadi kodenya tuh sama semua, hampir sama semua, cuman beda di atributnya saja. Kalau cara pembuatannya sama, kita membuat tabel dulu, lalu prosedur ID otomatis. Selanjutnya kita esek atau sisipkan isi data untuk di masing-masing kolom. Nah, setelah itu kita bikin select from untuk melihat isi yang telah kita sisipkan tadi. Di sini ada menghapus tabel master. Menghapus tabel master ini, hapus data. Oke, ini ada menghapus data dari tabel master. Kalau menghapus tabel masternya saja itu menggunakan sebenarnya pakai drop agar isinya tuh bakal hilang. Kalau kalau delete itu untuk menghapus data table master. Jadi walaupun kita delete ini, maka di sini nggak bakal hilang. Karena apa? Karena itu cuma menghapus data tabel masternya saja. Itu menggunakan delete from dan DBO nama tabelnya tuh apa. Oke, itu aja. Seperti ini. Delete from. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel transaksi. Pembuatannya masih sama, menggunakan create table dan tambahkan prosedur karena kelompok saya tuh inginnya tabelnya otomatis. Oke, di sini ada namanya tuh tabel transaksi pemesanan. Atributnya tuh ada ID pemesanan, tipe datanya tuh varchar maksimal 10 untuk setiap pemesanan dan berfungsi sebagai primary key atau kunci utama untuk tabel ini untuk yang menjadikannya tidak boleh kosong atau not null. Kedua, ada atribut ID karyawan, tipe datanya itu sama, varchar maksimal 10 dan tidak boleh kosong. Mengacu pada ID dari karyawan yang menangani pemesanan. Oke, yang ketiga ada atribut namanya tuh ID client, tipe datanya tuh varchar maksimal 10, mengacu pada ID dari klien yang melakukan pemesanan. Kolom ini juga tidak boleh kosong. Oh ya, tipe datanya sama, varchar. Oke, kalau ID di sini semua tuh varchar dan maksimalnya tuh pasti 10. Karena paling untuk ID-nya sendiri di sini seperti ini. Contohnya itu paling cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja, karena ingin buat biar lebih enak dilihat 10 jadinya. Oke, sama semua untuk ID. Oke, di sini saya lengkap ke atribut tanggal pemesanan, tipe datanya tuh date. Untuk atribut ini untuk menyimpan tanggal ketika pemesanan dilakukan dan tidak boleh kosong. Selanjutnya ada atribut total biaya, tipe datanya tuh money, untuk menyimpan total biaya dari pemesanan. Dan sama juga, ini juga tidak boleh kosong atau not null. Sini ada atribut namanya tuh status pembayaran, tipe datanya tuh varchar maksimalnya 50,
Di sini untuk menyimpan status pembayaran dari pemesanan bisa berisi nilai seperti lunas ataupun belum lunas. Kolom ini bersifat opsional. Sini ada atribut tanggal acara, tipe datanya tuh date. Digunakan untuk menyimpan tanggal di mana acara akan dilaksanakan dan tidak boleh kosong atau not null. Di sini ada constraint FK, pemesanan karyawan, foreign key, ID karyawan, reference karyawan, ID karyawan. Jadi artinya tuh menghubungkan kolom ID karyawan dengan kolom ID karyawan di dalam tabel karyawan. Gitu artinya. Kalau yang kedua artinya menghubungkan kolom ID klien dengan kolom ID klien di dalam tabel klien. Kalau yang ketiga itu menghubungkan kolom ID catering dengan kolom ID catering di tabel catering. Yang keempat itu artinya menghubungkan kolom ID MUA dengan kolom ID MUA di dalam tabel MUA. Yang kelima ini artinya menghubungkan kolom ID venue dengan kolom ID venue di dalam tabel venue. Yang keenam ini artinya menghubungkan kolom ID promo dengan kolom ID promo di dalam tabel promo. Jadi itu semua ID yang bersangkutan di sini akan dipanggil lagi di sini. Oke, karena itulah transaksi. Yang ketujuh itu artinya menghubungkan kolom ID barang inventaris dengan kolom ID barang inventaris di dalam tabel barang inventaris. Oke. Jadi dipanggil semua, dihubungin karena ini transaksi. Kedua itu kita membuat prosedur namanya ADD transaksi pemesanan, karena di sini kelompok kita memakai ID pemesanannya tuh otomatis. Jadi ini sebenarnya sama kayak yang di master sebelumnya. Itu tuh bikin parameter dulu di sini, parameter untuk menyimpan ID karyawan, klien, catering, MUA, venue, promo, barang inventaris, beserta tanggal pemesanan, total biaya, status pembayaran, dan tanggal acara. Itu sama kayak yang di master tadi, bikin prosedurnya. Lalu kita deklarasiin untuk ID pemesanannya, dan jangan lupa deklarasi juga yang parameter account. Setelah itu kita menghitung nih jumlah entry yang ada, sama tuh kayak yang di sebelumnya di prosedur master. Setelah itu kita set nih mau bentuknya gimana tuh ID-nya. Kalau di sini bentuknya tuh PES karena pemesanan disingkat. Habis itu ditambahin nih 00-nya dan akan bertambah 1 sampai datanya tuh, kalau di saya kan ada 15, berarti sampai 15 di sininya. Tambahin sampai 15 nih. Bakal jadi begini kalau 15. Tuh. Setelah itu kita sisipkan data ke dalam tabel transaksi menggunakan insert into.
insert into values. Sama kayak yang di tabel master sebelumnya, dan diakhiri prosedurnya tuh pasti dengan N. Oke. Kalau ini kita nyoba-nyoba kalau update tuh gimana. Nyata kita bikinnya tuh ini, kita bikin prosedur namanya update transaksi pemesanan. Ini nyoba-nyoba aja sih kita bikin, karena kita juga bingung kan buat belajar update itu gimana. Setelah cari-cari, update itu begini. Kita bikin parameternya seperti yang di prosedur awal, sama. Habis itu kita tambahin namanya tuh update transaksi, update. Terus ini nama tabelnya apa, transaksi pemesanan. Dan ada namanya tuh set ID karyawan sama dengan parameter ID karyawan. ID klien, parameter tuh ID klien. Begitupun sampai tanggal acara di mana, ID pemesanan sama dengan parameter ID pemesanan. Dan jangan lupa setelah kita bikin prosedur itu akan diakhiri dengan kode N. Nah, setelah kita execute sampai sini, selanjutnya tambahkan kode exec karena untuk menyisipkan. Tuh, kita isi seperti halnya kita membuat tabel. Cuman ini berlaku untuk jika datanya tuh sudah ada di dalam tabel, maka kita bisa update seperti ini. Oke. Ini juga ada tabel transaksi pembayaran, dan juga ada prosedur namanya itu ADD transaksi pembayaran. Juga sama semua sih kayak si pemesanan. Oke, di sini juga ada transaksi pengembalian barang. Tuh. Dengan prosedur namanya tuh ADD transaksi pengembalian. Sama semua sih. Sini ada tabel transaksi yang terakhir namanya tuh pembelian barang dengan prosedur namanya tuh ADD transaksi pembelian barang. Oke, sama. Oke, di sini untuk menambahkan isi dari masing-masing transaksi menggunakan exec, lalu diikuti dengan nama prosedurnya. Kita isi sesuai dengan di bagian insert into tadi. Nah, nih kita isi nih sesuai nih. Kalau misalnya dia ID pemesanan kan udah ini ya. Oh, di sini nih otomatis ya. Berarti kalau dia ID udah, kalau di sini ada ID karyawan, maka diisi dengan ID karyawan. Kalau di situ ada ID klien, diisi dengan ID klien gitu. Itu pun sampai atribut itu selesai tanpa membuat atau menambahkan ID transaksi pemesanan ini, karena otomatis. Oke, karena kita datanya tuh ada 15, maka kita isi sampai 15. Tuh. Setelah 16 deh. Iya, belum lunas. Itu lagi. Udah di-execute belum ini? Oh, udah. Ya udah. Oke, selebihnya juga sama untuk menambahkan atau menyisipkan data ke dalam tabel transaksi pembayaran. Terus ada transaksi pembelian barang, terus juga pengembalian barang, itu sama semua seperti pemesanan. Untuk melihat isi dari tabel transaksi, oke, sini saya menggunakan select from, itu select mau apa aja dimunculin, bisa dimunculin nih masing-masing atributnya. Kita masukin aja semuanya atribut dari transaksi pemesanan, lalu diikuti dengan RP agar
rapih. Oke, dari jangan lupa pakai from itu untuk SQL-nya melihat ini mau dilihat dari tabel mana. Oke, berarti ini tadi transaksi pemesanan. Sekarang kita coba execute F5. Nah, datanya berhasil dimunculin. Oke, jadi beginilah tampilan dari transaksi pemesanan. Ada kolom ID pemesanan, karyawan, klien, barang inventaris, catering, MUA, venue, promo, tanggal pemesanan, total biaya, status pembayaran, dan tanggal acara. Selanjutnya kita akan execute select from dari tabel pembayaran. Nah, berhasil juga. Sini ada kolom namanya tuh ID pembayaran, karyawan, klien, pemesanan, tanggal pemesanan, tanggal pembayaran, dan total pelunasan. Kita coba execute dari select from dari tabel transaksi pembelian barang. Oke, di sini ada ya. Sini ada kolom namanya tuh ID pembelian, ID karyawan, ID supplier, ID barang, tanggal transaksi, jumlah barang, dan total harga. Tuh. Oke, selanjutnya kita akan execute ini execute 2 kali ya, jadi 30. Iya 2 kali cok, 50 ini juga 50. Oh iya kedua kali salah berarti. Oh kebanyakan S2 nya ya disiplinnya. Oke, berarti kita akan mengexecute dari tabel transaksi pengembalian barang. Di sini ada case nih, dimana ketika dendanya itu is not null, maka bentuk RP. Untuk RP tuh dijelasin dendanya berapa. Kalau tidak, maka ditulis tidak ada denda, diakhiri dengan n as dari atribut denda dari tabel transaksi pengembalian barang. Coba kita kan coba execute. Jadi kalau nggak ada denda tuh bakal ada tampilan tidak ada denda seperti ini tuh. Kalau dia rusak bakal ada di dendanya. Kalau baik tuh nggak ada dendanya, akan ditulis tidak ada denda. Oke, beginilah tampilan dari transaksi pengembalian barang. Ada kolom ID pengembalian, ID karyawan, ID klien, pemesanan, tanggal pembelian, jumlah barang rusak, dan kondisi barang serta denda. Oke, di sini ada menghapus data tabel transaksi. Sama sih, kita menggunakan delete from delete from DBO, nama tabelnya apa. Ini hanya untuk menghapus datanya saja, tidak menghapus tabel. Karena untuk menghapus tabel tuh drop table. Oke, drop table tuh akan menghapus data akan menghapus tabel yang ada di sini di database ini. Ini akan dihapus nih. Tuh. Seperti ini tuh. Untuk fungsi dari drop tanpa kita klik delete di sini. Memudahkan kita.
Ini ada sini saya ada tabel detail, namanya tuh detail transaksi pemesanan. Oke, sini ada atributnya seperti biasa. Ada ID pemesanan, tipenya tuh sama, varchar 10. Terus ada ID barang inventaris, tipe datanya juga sama, varchar juga 10. Sini ada quantity, tipe datanya tuh integer, dan subtotal, tipe datanya tuh money. Di sini ada yang namanya tuh primary key, ID pemesanan, dan ID barang inventaris. Ini memastikan bahwa setiap pasangan ID unik dalam tabel detail ini, yang berarti tidak ada dua record yang bisa memiliki kombinasi yang sama. Sedangkan yang di bawahnya itu ada foreign key, ID pemesanan, reference, transaksi pemesanan, ID pemesanan. Artinya menjamin bahwa setiap ID pemesanan di detail transaksi pemesanan valid dan ada di tabel transaksi pemesanan. Di bawahnya ada foreign key, ID barang inventaris, reference barang inventaris, ID barang inventaris. Artinya ini juga sama menjamin bahwa setiap ID barang inventaris valid dan ada di tabel barang inventaris dan ditutup dengan kurung tutup dan titik koma. Selanjutnya kita bikin trigger untuk menghitung secara otomatis dari subtotal setiap kali ada barang yang ditambahkan ke dalam pemesanan, atau insert, atau juga jumlah barang yang diubah, update. Cara kerja trigger ini cara kerjanya tuh DP alias untuk tabel detail transaksi pemesanan. Set subtotal ini mengatur set subtotal ini untuk mengatur nilai subtotal dengan menghitung hasil kali dari kuantiti atau jumlah barang dan harga sewa yang diambil dari tabel inventaris. Inner join ini mewakili row yang baru saja dimasukkan atau diupdate. Trigger menggunakan tabel detail transaksi pemesanan dan insert berdasarkan ID pemesanan dan ID barang untuk menemukan record yang tepat. Kemudian tabel barang inventaris ini digabungkan berdasarkan ID barang inventaris untuk mendapatkan informasi harga sewa barang. Oke. Tabel targetnya, detail transaksi pemesanan ini adalah tabel yang menjadi tujuan untuk memasukkan data baru. Kolom yang dituju tuh ada ID pemesanan. Kolom ini menyimpan 7 nih. Yang dituju tuh ID pemesanan. ID bank, inventaris, quantity, dan subtotal. Oke, selanjutnya kita juga ada namanya tuh detail pembelian barang.
sama seperti tadi, ini juga menggunakan trigger namanya tuh calculate subtotal detail pemesanan. Jadi juga menghitung subtotal otomatis dari detail pembelian. Sama semua, cuma beda di inner joinnya saja dan penamaan tabel. Nah, sini ada menambahkan isi dari tabel, isi dari masing-masing detail. Jadi insert into itu, jadi dia tuh bikin nih. Jadi menambahkan data ke dalam kolom yang ada di detail transaksi pemesanan. Itu ada kolom ID pemesanan, ID barang inventaris, quantity, dan subtotal dengan values atau nilai. Nah, tuh PS 001, BRI 001, kuantitinya 50 dan kita isi 0 karena ini kita sudah ada trigger. Jadi kita kasih 0 saja dan itu akan otomatis dihitung sendiri oleh SQL-nya dengan mengeksekut kode trigger agar dihitung otomatis. Kosong ini artinya sini itu berarti datanya kosong karena kita diisi otomatis. Kita hanya menambahkan saja ke kolom subtotal agar nanti setelah kita execute nih insert intunya, subtotalnya tuh bakal pada nilainya 0. Nah, trigger ini akan bekerja nih, menghitung, cari tuh ada rumusnya. Trigger rumusnya tuh. Nah, dia akan mencari nih subtotal tuh dari quantity dikali harga sewa. Nah, itu hasilnya bakal ada di kolom subtotal. Makanya kita kasih 0 aja biar setelah dijalankan triggernya di sini di skill ini dia bakal gitu otomatis. Jadi ada nilainya di subtotal. Oke, sampai 15. Begitupun dengan detail pembelian barang. Sama juga karena sama-sama pakai trigger jadi 0 juga di subtotalnya. Nah, di sini ada melihat isi dari tabel detail subtotal otomatis. Oke. Sini juga sama formatnya, select dengan penambahan RP di bagian subtotal karena dia itu berupa money dan dia tuh ngambil dari detail transaksi pemesanan. Oke, kita akan execute. Nah, begitu kan, langsung ke isi kan, karena dia otomatis ke isi subtotalnya. Kita akan execute bagian detail pembelian barang. Oke, tuh juga otomatis juga subtotalnya. Di sini ada namanya itu view, ada namanya itu tabel laporan dengan menggunakan view. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk view sendiri adalah objek database. Objek database yang menyimpan hasil dari sebuah query SQL dan akan muncul di bagian views ini, folder views. Nah, tuh seperti ini contohnya. Karena saya sudah execute semuanya, jadi bakal ada di views-nya. Oke. Oke. Di sini saya membuat laporan pemesanan.
Nah, nama dari view-nya yang akan dihasilkan memungkinkan pengguna untuk mendapatkan data dari query yang kompleks dengan lebih mudah. Nah, kolom yang dipilih itu ada TP atau transaksi pemesanan, ID pemesanan. Nah, koma K-nya tuh kalau nggak salah di bawah di atas klien ya, klien terus nama laki-laki ditambah dan ditambah klien nama perempuan. Nah, dijadiin satu di nama pasangan, kolom nama pasangan serta transaksi pemesanan, tanggal pemesanan. Maksudnya ini tuh kolom nih, ini artinya kolom pemesanan. Dia juga manggil namanya tuh apa ya, barang inventaris ya. Oh iya, barang inventaris di kolom nama barang. Selanjutnya ada transaksi pemesanan di kolom total biaya, jadiin kolom baru namanya total biaya numerik dengan format sama. Ini juga untuk format rupiah terbaru. Ini kode terbarunya nih tanpa menggunakan RP, jadi lebih singkat aja kalau kode baru. Terus ada juga transaksi pemesanan, kolomnya itu status pembayaran dan transaksi pemesanan dari kolom tanggal acara dari transaksi pemesanan atau TP. Dijoinin klien sebagai K TP titik kolom ID klien sama dengan klien titik kolom itu ID klien. Join lagi barang inventaris atau BI on transaksi pemesanan titik kolomnya tuh namanya ID barang inventaris sama dengan B itu apa, barang inventaris titik kolomnya tuh namanya ID barang inventaris. Oke, setelah kita jalanin dia bakal masuk ke dalam views-nya sendiri. Sini saya membuat untuk melihat semua data dari laporan pemesanan di mana total biaya numerik lebih besar dari 50 juta. Oke, kita akan execute. Nah, dia akan menampilkan total biaya numerik yang di atas 50 juta. Tuh. Juga saya membuat select semua data yang berasal dari laporan pemesanan order by dari berarti order by itu seperti order by itu seperti apa ya, mengurutkan berdasarkan tanggal pemesanan descending. Oke, kita akan execute. Nah, ini akan mengurutkan berdasarkan tanggal pemesanan. Kita lihat nih tanggal pemesanan dari atas sampai ke bawah. Tuh. Jadi dia ngurut dari atas sampai bawah. Ataupun kalau artiannya dari besar ke terkecil. Kalau ascending itu dari kecil ke besar. Nah, contohnya tuh kita lihat dari kecil sampai besar. Oke, saya juga buat namanya view laporan pembayaran. Enggak sama dengan yang di atas sebelumnya, di pemesanan tuh hampir sama.
Pokoknya di sini itu nama singkatannya, di sini itu nama kolomnya. Itu kalau ada as begini berarti namanya tuh dia bikin kolom baru dengan penambahan dari misal nama laki-laki dan nama perempuan. Nah, dia bakal begini nih, bakal disatuin tuh dengan di kolom baru namanya itu nama pasangan. Oke, sama semua selebihnya dengan yang bawah. Oke, kita akan coba execute aja langsung. Nah, tuh. Dia berdasarkan apa nih? Tanggal pembayaran. Berarti dari besar atau dari besar hingga terkecil. Dari baru ke lama gitu. Jadinya gitu. Nah, kita akan coba execute lagi yang ascendingnya, coba. Nah, tuh kita lihat dari lama ke baru tuh ungkapannya gitulah pokoknya kalau tanggal mah. Juga ada laporan pembelian barang sama tuh. Nah, juga ada sama sih ini juga descending atau ascending tuh, mengurutkannya berdasarkan total harga numerik. Nah, ini dari data numerik dari yang besar ke terkecil tuh, dari 30 juta ini ya. 3 juta nih. Dari 3 juta sampai ke 500.000, sedangkan yang ascending dari 500.000 sampai ke 3 juta tuh. Ini kurang gede nih. Nah, dari ke 3 juta. Oke, di sini juga ada laporan namanya tuh pengembalian barang, sama juga, tapi ini menggunakan left join. Sebelumnya memakai inner join dan join saja. Oke, di sini saya akan coba execute. Nah, tuh. Tuh datanya. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan tanggal pembelian. Oh iya, tanggal pembeliannya nih. Dari yang ibarat dari yang baru ke yang lama itu. Dari besar ke terkecil. Kita execute yang bawahnya. Ini dari kecil atau dari yang lama sampai ke baru, sampai ke besar. Oke. Selanjutnya, oh ini jawab soal ya. Oh iya nih, soalnya tuh membuat view dan ada 2 join, harus ada 2 join. Oke, berhasil saya juga. Ini juga ada soal yang kedua tuh membuat tabel. Yang satu ada 0, yang satu kalau nggak salah tuh ada isi. Nah, dan ini juga ditambah sisipannya atau tambahan datanya jadi 16 tuh. Ini saya execute sih, ini saya biarin aja karena ini soal ya. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zaldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton, dan terima kasih juga untuk semuanya. Bye bye.